Halo sobat, dalam video ini, kami akan mengajak Anda untuk mengambil sekilas mendalam ke dalam kehidupan dan kepemimpinan beberapa pemimpin diktator yang telah mencetak tanda kontroversial dalam sejarah dunia. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. Dikutip dari Wikipedia, diktator adalah seorang pemimpin negara yang memerintah secara tirani menindas rakyatnya. Biasanya seorang diktator naik tahta dengan menggunakan kekerasan, seringkali dengan sebuah kudeta. Namun, ada pula diktator yang naik tahta secara demokrasi. 1. Napoleon Bonaparte. Napoleon adalah seorang jenderal Prancis yang berkuasa di Prancis dari tahun 1804 hingga 1814. Ia adalah seorang pemimpin militer yang sangat sukses dan berhasil menyatukan Prancis dan Eropa. Namun, ia juga seorang penguasa yang otoriter dan diktator. Ia menindas oposisi dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya. 2. Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seorang politikus dan diktator Jerman yang memimpin Partai Nazi dan menjabat sebagai kanselir Jerman dari tahun 1933 hingga 1945. Ia juga menjadi diktator atau Führer selama periode ini. Tindakan dan kebijakan Hitler bertanggung jawab atas pecahnya Perang Dunia Kedua dan Holocaust, di mana jutaan orang, terutama orang Yahudi, dianiaya dan dibunuh secara sistematis. Naiknya Hitler ke tampuk kekuasaan ditandai oleh ideologi nasionalis agresif dan antisemitiknya. Ia menggunakan propaganda dan pidato karismatik untuk mendapatkan dukungan dan memanipulasi opini publik. Setelah berkuasa, ia menerapkan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat posisi Jerman di Eropa, seringkali melalui cara militeristik. Kebijakan-kebijakan ini mengakibatkan aneksasi Austria, pendudukan Cekoslowakia, dan akhirnya invasi Polandia, yang memicu pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. 3. Joseph Stalin. Joseph Stalin adalah seorang politikus dan diktator Soviet yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet dari tahun 1922 hingga kematiannya pada tahun 1953. Ia memainkan peran penting dalam perkembangan awal dan transformasi Uni Soviet menjadi kekuatan super global, tetapi kepemimpinannya ditandai oleh otoritarianisme, represi, dan kekejaman. Stalin dikenal karena menerapkan kebijakan yang mengarah pada industrialisasi massal, kolektivisasi pertanian, dan modernisasi cepat Uni Soviet. Namun, kebijakan-kebijakan ini seringkali datang dengan biaya yang tinggi terhadap nyawa manusia dan kebebasan. Kolektivisasi pertanian, misalnya, mengakibatkan kelaparan massal dan kematian jutaan orang. 4. Benito Mussolini. Benito Mussolini adalah seorang politikus dan diktator Italia yang mendirikan Partai Fasis Nasional dan menjabat sebagai Perdana Menteri Italia dari tahun 1922 hingga 1943. Ia adalah tokoh kunci dalam pembentukan fasisme sebagai ideologi politik dan memainkan peran penting dalam naiknya rezim totaliter di Eropa pada awal abad ke-20. Karir politik Mussolini dimulai sebagai seorang sosialis, tetapi kemudian ia mengembangkan pandangan nasionalis sayap kanan. Ia mendirikan Partai Fasis Nasional pada tahun 1921 dan, pada tahun 1922, memimpin Mars ke Roma, di mana puluhan ribu pendukung fasisme berbaris menuju ibu kota untuk menuntut penunjukan dirinya sebagai Perdana Menteri. Raja Victor Emmanuel III memberikan Mussolini jabatan tersebut, yang mengakibatkan berdirinya rezim fasisme di Italia. 5. Mao Zedong. Mao Zedong adalah seorang revolusioner Tiongkok, pemimpin politik,
dan bapak pendiri Republik Rakyat Tiongkok. Ia memainkan peran sentral dalam naiknya Partai Komunis Tiongkok ke tampuk kekuasaan dan menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Tiongkok sejak pendiriannya pada tahun 1949 hingga kematiannya pada tahun 1976. Kehidupan awal Mao ditandai oleh keterlibatannya dalam berbagai kegiatan revolusioner melawan dinasti Qing yang berkuasa dan kemudian melawan para panglima perang dan pengaruh asing di Tiongkok. Ia menjadi tokoh kunci dalam Partai Komunis Tiongkok dan memainkan peran penting dalam Perang Saudara Tiongkok yang berakhir dengan kemenangan pasukan komunis pada tahun 1949. 6. Kim Il-sung. Kim Il-sung, 1912 hingga 1994, adalah seorang politikus Korea Utara dan pemimpin pendiri Korea Utara. Ia menjabat sebagai pemimpin tertinggi negara tersebut sejak pendiriannya pada tahun 1948 hingga kematiannya pada tahun 1994. Kim Il-sung memainkan peran sentral dalam membentuk ideologi politik dan pemerintahan Korea Utara, mendirikan kultus kepribadian, dan menerapkan kebijakan yang menciptakan negara yang sangat terpusat dan terkendali dengan ketat. Karir politik awal Kim Il-sung melibatkan partisipasinya dalam kegiatan perlawanan anti-Jepang selama pendudukan Jepang di Korea. Ia menjadi tokoh terkemuka dalam Tentara Rakyat Korea dan Partai Pekerja Korea. Setelah Perang Dunia Kedua, ia memimpin upaya untuk mendirikan negara komunis di bagian utara semenanjung Korea, yang akhirnya mengarah pada pendirian Republik Rakyat Demokratik Korea, Korea Utara, pada tahun 1948. 7. Saddam Hussein. Saddam Hussein adalah Presiden Irak dari tahun 1979 hingga 2003. Ia memerintah Irak dengan tangan besi, dan rezimnya ditandai oleh otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan kebijakan luar negeri agresif. Selama masa kepemimpinannya, Saddam Hussein memulai Perang Iran-Irak 1980 hingga 1988, konflik mematikan antara Irak dan Iran yang mengakibatkan korban berat di kedua belah pihak. Ia juga memerintahkan invasi Kuwait pada tahun 1990 yang mengakibatkan Perang Teluk 1990 hingga 1991, di mana koalisi pasukan internasional turun tangan untuk mengusir pasukan Irak dari Kuwait. 8. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi adalah penguasa Libya selama lebih dari 4 dekade, dari tahun 1969 hingga kematiannya pada tahun 2011. Ia awalnya naik ke tampuk kekuasaan melalui kudeta, menggulingkan monarki dan mendirikan pemerintahan revolusioner. Pemerintahan Gaddafi ditandai dengan merek sosialisme Arab yang khas, pendekatan tak lazim terhadap pemerintahan, dan pengaruhnya dalam urusan domestik dan internasional. Gaddafi mendirikan ideologi politik yang disebut Jamahiriyah, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa negara yang diatur langsung oleh rakyat. Ia menerapkan kebijakan yang menasionalisasi industri, mendistribusikan kekayaan, dan berupaya mengurangi pengaruh Barat di Libya. Ia juga mempromosikan filsafat politiknya sendiri, yang diuraikan dalam buku hijaunya, yang menganut bentuk demokrasi langsung. 9. Francisco Franco. Francisco Franco adalah seorang perwira militer dan diktator Spanyol yang memerintah Spanyol dari akhir Perang Saudara Spanyol pada tahun 1939 hingga kematiannya pada tahun 1975. Dia dikenal karena memimpin pasukan nasionalis meraih kemenangan dalam Perang Saudara Spanyol yang berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. Perang ini melibatkan pasukan nasionalis yang didukung oleh elemen konservatif dan didukung oleh Jerman Nazi serta Italia fasis, melawan pemerintah Republik yang mendapat dukungan dari berbagai kelompok kiri. Setelah kemenangan pasukan nasionalis, Franco mendirikan rezim otoriter di Spanyol yang ditandai oleh sensor, represi politik, dan penindasan bahasa dan budaya daerah.
Dia memegang kekuasaan mutlak, menggabungkan peran kepala negara, perdana menteri, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. 10. Idi Amin. Idi Amin adalah seorang mantan militer dan diktator Uganda yang memerintah negara tersebut dari tahun 1971 hingga 1979. Ia dikenal karena pemerintahannya yang brutal dan represif, serta keputusan-keputusannya yang kontroversial yang menyebabkan penderitaan dan kematian banyak warga Uganda. Amin pertama kali muncul di panggung politik ketika ia berhasil menggulingkan Presiden Uganda Milton Obote dalam kudeta militer pada tahun 1971. Setelah mengambil alih kekuasaan, Amin mendirikan rezim otoriter yang dideskripsikan oleh pelanggaran hak asasi manusia yang luas, termasuk penghilangan paksa, penindasan politik, dan pembunuhan massal terhadap kelompok-kelompok etnis dan agama tertentu. 11. Pol Pot. Pol Pot, 1925 hingga 1998, yang lahir dengan nama Salot Sar, adalah pemimpin utama rezim Khmer Merah di Kamboja. Ia dikenal karena menjadi otak di balik salah satu periode paling gelap dalam sejarah Kamboja, di mana jutaan orang tewas karena ekstremisme ideologis dan kebijakan-kebijakan represif rezimnya. Pol Pot dan gerakan Khmer Merah mengambil alih kekuasaan di Kamboja pada tahun 1975 setelah mengusir pemerintahan Republik Khmer yang ada saat itu. Setelah mengambil alih, rezim Khmer Merah mencoba untuk mengimplementasikan visi sosialis dan revolusioner yang radikal di seluruh negara. Mereka ingin menghapus pengaruh kota dan mewujudkan masyarakat agraris yang sepenuhnya komunis. 12. Augusto Pinochet. Augusto Pinochet adalah seorang jenderal militer yang memimpin kudeta militer di Chili pada tahun 1973 dan kemudian menjadi diktator di negara tersebut selama hampir 2 dekade. Pemerintahannya ditandai oleh kebijakan represif, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembunuhan massal terhadap para lawan politiknya. Pinochet mengambil alih kekuasaan dalam kudeta militer pada 11 September 1973, menggulingkan pemerintahan Presiden Demokratis terpilih Salvador Allende. Pemerintahan Allende dipandang sebagai pemerintahan sosialis yang mengancam kepentingan ekonomi dan politik sejumlah elit militer dan bisnis di Chili, serta dukungan asing, terutama dari Amerika Serikat. Perlu dicatat urutan nomor bukan berarti yang teratas adalah yang paling kejam. Itulah beberapa fakta menarik tentang diktator paling kejam dalam sejarah yang mungkin dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.